Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para pendidik yang sangat berbahagia, jumpa lagi di channel ini, channel tempat berbagi, tempat sharing informasi pendidikan, tempat tips and trik di dalam sebuah aplikasi dalam rangka kemajuan pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan daftar hadir siswa, ya. Di mana daftar hadir siswa ini tidak hanya sekedar mengisi daftar hadir, tetapi juga sekaligus nanti siswa bisa memberikan rangkuman atau resume dari materi pada pertemuan tersebut. Jadi siswa mengikuti materi dengan baik dan benar dan merangkum materi yang diajarkan pada hari itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan memanfaatkan salah satu tool dari Google, ya, Google Workspace yang merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan, utamanya buat Bapak Ibu guru yang memanfaatkan akun Belajar ID. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memberikan akun belajar.id secara gratis dan itu kerjasama dengan Google Workspace for Education. Nah, sekarang kita akan mencoba memanfaatkan itu. Kita buka browser dan kita masuk ke dalam akun pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu yang belum mengaktifasi akun Belajar ID-nya, sesegera mungkin untuk aktifasi karena batas waktunya adalah tanggal 30 Juni 2021. Ya. Nah, terkait dengan akun itu silakan diambil atau ditanyakan sama dengan lewat operator dapodik sekolah masing-masing. Oke, saya masuk dulu di akun Belajar ID saya. Nah, ini adalah akun belajar dari kementerian. Ya, ini adalah Google Workspace ya. Tidak sama dengan Gmail biasa. Kalau Gmail biasa itu kan batas space yang diberikan itu hanya 15 giga. Kalau Google Workspace for Education ini itu unlimited diberikan. Jadi sangat luar biasa sekali kalau misalnya Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun ini. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam akun Gmail kita. Nah, di bagian tombol aplikasi Google ini yang titik sebanyak 9 ini, saya klik, kemudian saya pilih Drive ya. Jadi saya membuat formulir di Google Drive. Saya buat satu folder dulu, klik baru, kemudian folder ya. Saya buat di sini daftar hadir. Oke. Kemudian saya ke dalamnya. Nah, di sini saya buat formulirnya ya. Bisa saya klik kanan baru pilih Google formulir kosong. Bisa juga saya klik baru, kemudian Google formulir kosong ya. Nah, sekarang di sini kita kasih nama daftar hadir ya. Daftar hadir tahun pelajaran 2021-2022. Oke, ini contoh ya. Nah, sekarang kita isi bagian pertanyaan. Misalnya kita kasih nama lengkap. Ya. Di bagian sini opsi ini apakah pakai jawaban singkat atau paragraf ya. Karena ini adalah nama lengkap, berarti kita pakai jawaban singkat. Nah, kemudian wajib diisi. Kalau misalnya kita menghendaki siswa menggunakan huruf besar, maka kita bisa berikan deskripsi, keterangan di bagian bawah nama lengkap itu dengan cara klik ini titik 3, kemudian deskripsi. Nah, di sini kita ketik nama ditulis menggunakan huruf kapital.
dalam kurung huruf besar ya. Nah, seperti itu supaya nanti siswa bisa mengisi sesuai dengan petunjuk yang ada. Nah, lanjut setelah itu setelah nama lengkap, kita tambah lagi misalnya kita inginkan adalah nomor induk siswa NIS ya. Oke. Nah, karena NIS-nya ini adalah berupa angka, maka bisa kita validasi jawaban dengan cara masukkan angka ya. Bilangan bulat ya. Jadi pada saat nanti siswa mengisi dengan angka yang lain itu tidak bisa masuk ya. Atau karakter yang lain tidak bisa kecuali dalam bentuk angka. Nah, kemudian apa lagi kita masukkan ini? Misalnya kita juga ingin mendapatkan nomor WA siswa ya, boleh nomor WA. Oke, semuanya jawaban singkat wajib diisi. Kalau ini bisa jadi opsional ya, tidak usah kita kasih wajib karena bisa jadi kemudian ada siswa yang tidak memiliki nomor WA. Nah, kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi misalnya tanggal ya. Tanggal atau enggak usah pasang tanggal ya karena biasanya itu otomatis muncul tanggal di apa? Di hasil pengisian ini dalam bentuk spreadsheet-nya. Tapi kalau misalnya mau juga dipasang tanggal pertemuan ya bisa juga dipasang. Ya, tanggal pertemuan boleh. Tanggal pertemuan. Ini wajib diisi. Nah, ini otomatis ya jadi berupa tanggal, bulan, hari, dan tahun. Kemudian pertemuan pertemuan ke berapa nih? Ya. Karena ini nanti banyak ke bawah, maka kita pakai bisa pakai drop down, bisa pakai pilihan ganda. Tapi saran saya kalau dia panjang, maka kita pakai drop down. Karena banyak pilihan. Nah, misalnya pertemuan 1 ya. Sampai 5. 2, 3, 4, tambah lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada juga cara lain bisa kita lakukan. Ini saya hapus ya. Misalnya kalau data banyak begitu, itu bisa kita buat notepad dulu ya. Misalnya saya pakai langsung pertemuan ya, pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5, pertemuan 6, pertemuan 7, pertemuan 8. Ya, saya copy saja ke bawahin dulu ini. Tinggal diganti saya nanti. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Anggaplah bahwa kita ada pertemuan sebanyak 16 kali ya selama semester itu. Ini bisa kita copy ya. Kita copy Ctrl C, kemudian nanti di sini kita paste langsung. Ya, paste. Nah, otomatis nanti akan masuk ya seperti ini. Jadi ini memudahkan. Jadi kalau misalnya sudah punya data ya bisa langsung di copy paste kayak begitu. Nah, jadi di atasnya ada tanggal,
kemudian pertemuan keberapa ya. Pertemuan keberapa ya, pertemuan ke-1, 2 dan seterusnya. Kemudian ini wajib diisi ya. Wajib diisi. Kemudian tambahkan lagi untuk ringkasan materi ya atau resume. Ringkasan materi. Jadi nanti siswa yang akan memberikan ringkasan materi yang didapatkan pelajaran pada hari itu. Apakah mereka berdiskusi dan seterusnya, kesimpulan materi apa yang dimasukkan. Nah, di sini pilihannya adalah paragraf ya. Jadi karena dia panjang, maka kemudian kita pilih paragraf. Nah, wajib diisi. Oke, jadi semua siswa yang hadir hari itu harus bisa memberikan ringkasan materi. Nah, ini cukup sederhana saja daftar hadir. Jadi yang akan mengisinya adalah siswa langsung ya. Nanti akan diberikan linknya misalnya untuk diisi. Nah, sekarang bagaimana cara membagikannya? Jadi kita masuk dulu di bagian pengaturan. Oke, sebelum masuk membagikan linknya, kita bisa lihat dulu tampilannya ya. Ini pratinjau. Nah, ini daftar hadir tahun pelajaran 2021-2022, nama lengkap, NIS, nomor WA. Ini nomor WA tidak wajib ya. Kalau yang bertanda asterik ini, bintang ini, itu wajib diisi. Nah, tanggal pertemuan, tinggal nanti siswa memilih, mengetik masuk atau bisa pilih kalendernya ya. Kemudian pilihan pertemuannya, pertemuan keberapa. Oke. Ringkasan materi. Jadi bisa diketik langsung oleh siswa. Nah, setelah ini sudah dianggap bagus. Ya, kalau misalnya belum dianggap bagus ya silakan. Ada tema juga ya. Sini ada sesuaikan tema. Jadi tema ini bisa kita memilih warna backgroundnya ya kayak begini. Terserah Bapak Ibu, ini akan berubah warna di sini sesuai dengan yang kita pilih ya. Bisa juga Bapak Ibu masukkan header di atasnya ya. Contoh ya, pilih gambar. Nah, sini ada beberapa tema, ada kantor dan sekolah misalnya. Ini gambar buku ya. Maka nanti muncul seperti ini, kita pilih kemudian klik sisipkan. Nanti otomatis akan ada muncul gambar seperti ini di atasnya ya. Kalau tidak mau ya dihapus atau batal ya, atau cari lagi yang lain boleh, misalnya khusus anak-anak. Nah, seperti ini. Atau misalnya Bapak Ibu ingin mengunggahnya, ada yang sudah dibuat dalam bentuk file, itu bisa juga, tinggal kita klik cari kemudian dimasukkan. Ya. Oke. Nah, sekarang saya coba masukkan yang kantor dan sekolah. Saya pilih misalnya ya, misalnya ini ya. Ini saya ambil. Sisipkan. Oke. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Jadi kalau kita preview, maka nanti di siswa juga akan tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita masuk di bagian pengaturan. Ya, setelan ya. Nah, di sini ada bagian umum, ada kumpulkan email. Jadi kalau kita klik kumpulkan email, maka nanti siswa harus wajib mengisi email. Ya, dalam formulirnya ada akan tampil pilihan untuk mengisi email. Kemudian tanda terima jawaban. Jadi setiap kali siswa, kalau misalnya kita pilih tanda terima jawaban, maka nanti isian formulir mereka itu akan terkirim ke email mereka sendiri. Ya, ini saya tidak perlu pilih aktifkan. Nah, perlu masuk, ada di sini batasi untuk pengguna Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, SMK dan organisasi terpercayanya. Jadi kalau misalnya kita aktifkan ini, maka nanti yang bisa mengisi daftar hadir ini adalah siswa yang juga sudah mengaktifkan akun pembelajarannya, akun belajar ID-nya yang dari kementerian. Ya, tetapi kalau misalnya kita menginginkan bebas siapapun itu, apakah menggunakan akun Gmail atau akun belajar ID atau akun yang lainnya, atau menggunakan Yahoo misalnya apa segala macam, maka ini kita hilangkan checklistnya ya. Jadi seperti itu. Jadi saran saya, kalau misalnya kita menginginkan adalah semua bisa mengakses, karena mungkin kewalahan di dalam mengaktifkan akun belajarnya misalnya, atau tidak semuanya kemudian siswa sudah memiliki, maka kemudian ini dihilangkan checklistnya. Kemudian yang kedua, di bagian sini ada batasi ke 1 jawaban. Kalau kita aktifkan, maka
nanti siswa dalam mengisi formulir ini hanya sekali saja. Nah, tetapi karena ini daftar hadirnya adalah akan diisi setiap saat pertemuan, maka kemudian kita tidak mengaktifkan batasi ke satu jawaban. Ya, karena kalau kita aktifkan maka nanti hanya siswa hanya bisa sekali mengisi formulir itu. Nah, pada saat ingin mengisi formulir pertemuan kedua, itu tidak bisa lagi kalau kita aktifkannya. Maka kemudian dihilangkan checklistnya, jadi harus diaktifkan. Kemudian di bagian bawah ini ada edit setelah mengirimkan. Nanti ada link untuk mengedit, jadi masih bisa diedit kalau misalnya ada kekeliruan ya. Lihat diagram ringkasan jawaban teks. Ini kalau misalnya kita melihat diagram proses pengisian kalau misalnya menggunakan sistem beberapa bagian dalam formulir kita. Ya, kemudian presentasi ini tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan, tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain ya. Kalau ini kita aktifkan Bapak Ibu, maka nanti ada link untuk pada saat kita kemudian habis mengisi formulirnya, itu nanti akan ada link untuk apakah Anda ingin mengisi formulir selanjutnya, ya bisa kita klik seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya hilangkan saja. Kecuali kalau misalnya ada teman siswa yang butuh untuk diisikan, ya bisa juga seperti itu. Nah, saya hilangkan saja. Kemudian pesan konfirmasi, ya terima kasih. Ini adalah ucapan yang kita sampaikan ke siswa setelah mereka mengisi formulir dan akan tampil di bagian akhir ya. Terima kasih telah mengisi daftar hadir. Tetap semangat. Misalnya kayak gitu ya. Oke, kita berikan motivasi kepada siswa kita. Kemudian di bagian belakang ini adalah kuis. Kuis ini dihususkan untuk kalau misalnya kita memanfaatkan Google Formulir ini untuk membuat soal ya, soal ujian. Ya, jadi Google Formulir ini bisa dimanfaatkan untuk ulangan harian, ulangan sekolah pun bisa, ujian sekolah pun bisa ya. Oke, tapi karena ini bukan ujian, bukan soal, maka kemudian ini kita tidak aktifkan. Nah, ini aja cukup pengaturannya ya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya klik simpan. Oke. Nah, selanjutnya ini sudah ready. Tinggal nanti kita klik kirim. Kirim. Nah, daftar hadirnya bisa kita ambil di bagian sini. Ya, ini kirim melalui ada email, ada ada link ini, kemudian ada embed. Yang paling terakhir itu adalah embed ya. Biasanya disematkan di web-web yang lain ya. Oke, saya pilih ini yang tengah ya, hyperlink. Nah, ini panjang sekali linknya. Nah, saya coba perpendek ya, pakai checklist ini, sehingga kemudian pendek linknya. Nah, link inilah yang kemudian dibagikan ke peserta atau siswa untuk diisi. Ya. Oke, saya coba salin. Ya. Setelah itu dikirim lewat grup WA siswa misalnya. Ya. Nah, saya coba buka di sini. Ctrl V ya. Oke, nah seperti ini nanti hasilnya. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian juga ingin membuat formulirnya karena misalnya anggaplah bahwa kita mengajar beberapa kelas, maka boleh juga Bapak Ibu menambahkan dalam formulirnya itu kelas. Jadi kalau misalnya seperti ini itu masih bisa diedit ya. Jadi kita masih bisa menambah masuk pertanyaan. Misalnya nama lengkap NIS, nomor WA dan kelas ya. Misalnya di bawah nomor WA ini ada kelas ya. Tinggal kita klik nomor WA baru tambahkan kelas ya. Nah, kelas ini boleh menggunakan pilihan ganda. Misalnya, anggaplah kita hanya mengajar 2 kelas saja ya. Kelas sekelas misalnya ya kelas 10 TKJ 1. Ya, kelas 10 TKJ 2. Wajib diisi. Nah, seperti ini. Jadi, bisa juga kita masukkan kelas sehingga nanti dengan mudah cukup satu saja daftar hadir ini itu digunakan untuk semua kelas. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu juga membedakan daftar hadir setiap kelas, itu juga boleh. Ya, tidak ada masalah. Jadi boleh ditempuh dua-duanya, boleh cukup satu daftar hadir untuk semua kelas, boleh dipisah di setiap kelas ya. Nah, nanti jawabannya akan masuk di bagian sini dan bisa dibuat dalam bentuk file Excel. Sehingga nanti akan kelihatan siapa yang telah mengisi daftar hadir. Ya. Oke, ini sudah selesai.
Nah, sekarang saya coba isi ya. Saya tadi apa? Sudah mempaste formulirnya. Saya coba isi. Misalnya nama lengkap Abdullah. Oke. NIS 789 7867. Nomor WA misalnya 08180, ya, anggap aja ini ya. Oke. Nah, kelasnya misalnya TKJ1. Tanggal pertemuan saya klik ini misalnya tanggal hari ini. Oke. Hari ini pas kebetulan tanggal 27 bulan 6 2021. Pilih pertemuan misalnya pertemuan pertama. Nah, ringkasan jawaban, ringkasan materinya ya silakan dimasukkan. Misalnya materi apa yang dibahas pada hari ini. Ya. Oke. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu juga ingin memasang nama materi yang diajarkan di dalam formulir juga bisa. Materinya apa. Tapi kalau sudah ada pertemuan begini ya saya kira sudah lengkap di RWP kita kalau pertemuan ke-1 itu materinya apa. Ya. Nah, ringkasan materi silakan dimasukkan ya. Misalnya ya saya ketik asal aja ya. Oke, ini bisa paragraf ya. Karena dia panjang. Ya. Namanya ringkasan materi berarti bisa jadi panjang isinya. Ya, seperti ini. Anggaplah seperti itu ya. Nah, sekarang saya klik kirim. Oke. Nah, nanti akan muncul terima kasih telah mengisi daftar hadir. Tetap semangat ya. Nah, ini diisi tadi di bagian apa? Di bagian sini. Ya, di setelan presentasi. Nah, ini dia. Jadi tampilan ini itu dari sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian apa formulir kita yang kita buat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengecek siapa yang sudah mengisi daftar hadir, maka silakan buka formulir tadi lewat Google Drive ya. Google Drive, nah ini sudah filenya, kita buka, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah ada jawaban 1. Jadi sudah ada 1 orang yang mengisi formulir kita. Coba kita klik jawaban. Nah, ini akan kelihatan nama lengkap, NIS. Ini kebetulan baru 1 ya. Jadi kalau misalnya 12 orang, maka nanti akan muncul semua 12 orang. Pertanyaan ini individual. Ya. Individual ini maksudnya adalah nanti akan apa? Kelihatan semua sesuai dengan formulir yang diisi ya, seperti ini. Nah, pertemuan ke-1 ringkasan materinya apa. Dan ini bisa di-print kalau kita nge-print, bisa juga dihapus ya. Nah, kalau misalnya kita ingin membuatnya dalam bentuk file Excel, maka kemudian kita bisa klik ini, membuat spreadsheet. Oke, klik buat. Nah, otomatis nanti akan terbentuk seperti ini file Excel-nya. Jadi ini adalah jam kapan ya, tanggal dan jam berapa siswa itu mengisi daftar hadir. Ini nama lengkapnya siapa, ini NIS-nya, nomor WA, jurusan, tanggal pertemuan ke berapa, ringkasan materi. Ya, jadi kita enak. Jadi kalau misalnya nanti siswa ada lagi siswa mengisinya, maka otomatis akan bertambah di bagian bawah sini. Seperti itu. Nah, sekarang saya kembali ke sini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita sudah selesai mengajar dan siswa sudah disuruh mengisi semua, diberi kesempatan mengisi daftar hadir dan semua materi, maka kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa kunci ini, tidak menerima jawaban. Nah, pada saat kita klik ini tidak menerima jawaban, bisa juga kita kasih pesan ya. Misalnya daftar hadir ya. Sudah ditutup ya. Anggaplah bahwa kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengisi setelah materi pelajaran itu mungkin kurang lebih 10 menit atau 15 menit ya. Nah, setelah itu kemudian ditutup. Nah, otomatis nanti pada saat akan ada yang mengaksesnya, maka nanti akan tidak bisa itu, akan muncul pesan ya. Contoh ya, saya tutup ini ya, saya coba buka di sini ya, satu lagi kira-kira apa tampilannya. Nah, di sini dikatakan daftar hadir sudah ditutup nih. Daftar hadir sudah ditutup. Jadi nanti otomatis siswa tidak bisa lagi mengisi daftar hadir yang terlambat. Nah, ini salah satu tips supaya kemudian siswa tidak menunda-nunda mengisi daftar hadirnya. Nah, nanti pada saat pertemuan berikutnya,
Bapak Ibu ya, dibuka lagi. Ya, dibuka lagi ini. Jadi kita aktifkan lagi menerima jawaban, sehingga nanti siswa pada pertemuan berikutnya itu bisa kembali mengisi daftar hadir. Nah, sebagai contoh, saya coba lagi kembali mengisi. Karena sudah diaktifkan maka akan muncul seperti ini. Ya, misalnya saya kasih nama Amirullah, ya. Isnya nomor WA. Ini asal saja nomor WA-nya Bapak Ibu ya. Kemudian kelasnya TKJ 2 ya, misalnya TKJ 2. Tanggalnya misalnya tanggal hari ini juga sama. Pertemuannya juga sama pertemuan ke-1, boleh. Ringkasan materi. Ya. Oke, setelah itu dikirim. Ya. Terima kasih telah mengisi daftar hadir, tetap semangat. Nah, nanti otomatis di dalam ini file Excel ini, spreadsheet ini itu nanti akan bertambah secara otomatis. Dan ini Bapak Ibu bisa download ya. Ini kan masih lewat internet. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin download ke dalam komputernya, tinggal kita klik file, kemudian download dan pilih Microsoft Excel. Misalnya kalau kita menggunakan Microsoft Excel, atau bisa juga dalam bentuk file PDF atau format open document yang lainnya, misalnya ODS ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Oke, saya coba pilih Microsoft Excel. Maka nanti otomatis akan terdownload ini daftar hadir ini. Oke. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan daftar hadir, cara mudah membuat daftar hadir untuk siswa kita setelah selesai belajar dan mengirim resume materi pelajaran hari itu. Ya. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.